Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Masih semangat loh nih? Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, sebelum mulai Ibu nama absen dulu lah. Kini Fatimah? Hadir, Bu. Rifka? Putri Sinta? Hadir, Bu. Nur Latifah? Hadir, Bu. Adriana Amalita? Hadir, Bu. Nur Alfa Nadia? Loli? Hadir selalu, Bu. Nur Hayati? Hadir, Bu. Rahmadi? Hadir, Bu. Bu. Baik, ada Sebelum banget. Ibu absen izin Kak. Oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang bab ke-8, yaitu tentang kematian dan kehidupan di alam barzakh. Nah, ada yang tahu lah apa itu kematian? Ada ibadah yang Bu. Ibadah yang hidup, Bu. Hah? Meninggal dunia. Ada penyawa. Meninggal. Apa ada bernyawa itu? Apa? Iya, setelah mati enggak, Bu? Kematian itu apa? Oh, kematian. Meninggal itu baik kan Meninggalnya nyawa, Bu. Meninggal, Bu. Oke, semuanya Bu jawab. Nah, jadi kematian itu seluruh yang bernyawa itu pasti akan mengalami kematian, termasuk di dalamnya termasuk di dalamnya adalah manusia. Bagi manusia, kematian merupakan pintu gerbang untuk memasuki alam akhirat. Tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Nah, kan di sini tertulis kok tidak ada manusia yang lolos dari kematian. Nah, ada suatu kisah di zaman Nabi Sulaiman. Di zaman Nabi Sulaiman ada yang kita nih. Jadi Nabi Sulaiman berkumpul dengan para pengikut Nabi Sulaiman. Nah, pada suatu saat ada seorang pengikut Nabi Sulaiman, anggap aja namanya si A. Jadi si A itu pengikut Nabi Sulaiman dalam suatu kumpulan bersama Nabi Sulaiman juga merasa ada orang itu melihat ibadah itu ke si A tadi. Jadi si A tuh bertakun lawan Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, itu kenapa melihat ibadah ke ulun? Tatapannya tajam. Jadi Nabi Sulaiman menjawab, itu malaikat maut yang hendak mencabut nyawa. Jadi Nabi Sulaiman. Jadi si A tadi meminta pertolongan kepada Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, tolong doakan ulun, tolong jauhkan ulun daripada sini. Ulun kadang hendak meninggal di sini, ulun kadang hendak mati di sini, ulun kadang hendak mati sekarang. Jadi jauhkan ulun kadang hendak mati sekarang, kayak apa caranya? Jadi Nabi Sulaiman meminta pertolongan kepada Allah, meminta doa. Lalu Allah mengabulkan lewat angin. Jadi orang tersebut diterbangkan lewat angin ke India. Nah, sampai di India, sampai beberapa saat di India, orang tersebut meninggal. Jadi intinya, kesimpulannya bahwa kita itu tidak bisa menghindari kematian tersebut. Bahwa di mana saja kita berada, hendak menghindari kayak apapun caranya, kita bakalan bertemu dengan kematian tersebut. Langsung masuk ke materi berikutnya. Nah, di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 57 yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah kepada kami kamu dikembalikan. Itu tentang dalil akli dan juga naklinya bisa kalian baca ya. Baca di rumah, bisa dipelajari. Gitu. Ini spidolnya kan ada? Ada, Bu. Oke. Kalau kalian nggak ada spidolnya, ibu duduk aja lah. Ibu. Nah, jadi keadaan orang mati. Nah, proses kematian yang dialami seseorang itu berbeda-beda. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang menginformasikan tentang bagaimana malaikat Israfil melaksanakan tugasnya mencabut nyawa. Ada yang dicabut keras seperti dicabut duri dari kapas, tapi ada juga yang dicabut lemah lembut seperti orang tertidur. Nah, jadi kematian itu ada terbagi dua, ada yang tahu lah. Ada, Bu. Ada yang tahu? Apa? Yang Husnul Khotimah lawan Su'ul Iya. Nah, jadi kan ada dua tadi loh, Husnul Khotimah dan juga Su'ul Khotimah. Nah, Husnul Khotimah itu artinya orang yang meninggal dalam keadaan baik. Kemudian Su'ul Khotimah itu orang yang meninggal dalam keadaan yang tidak baik. Nah, tanda-tanda orang yang meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah itu yaitu yang pertama
Sebagaimana ada dalilnya dalam hadis riwayat Al-Hakim dan lainnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah." Artinya barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah maka ia masuk surga. Nah, yang kedua dari tanda-tanda orang meninggal dalam keadaan husnul khotimah yaitu meninggal di jalan Allah, meninggal dalam keadaan sabar ketika ditimpa penyakit, sakit perut, radang atau tenggelam. Yang ketiga adalah meninggal pada hari Jumat. Nah, di sini ada juga dalilnya bahwa meninggal pada hari Jumat itu husnul khotimah. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslim yamutu yaumal jum'ah au laila jum'ah illa waqahu Allahu fitnatul qubur." Nah, artinya tidaklah seorang muslim meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat melainkan Allah akan menjaganya daripada fitnah atau siksa kubur. Nah, untuk tanda-tandanya bisa kalian baca lagi. Ibu akan membacakan bahwa upaya supaya kita mendapatkan husnul khotimah. Kayak beneran caranya supaya kita bisa meninggal husnul khotimah atau dapat husnul khotimah. Yang pertama itu kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala secara terus-menerus dan menjauhkan diri daripada perbuatan syirik. Yang kedua ada berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh agar meninggal dalam keadaan husnul khotimah, dan juga yang ketiga berusaha untuk memperbaiki diri secara lahir dan batin. Jadi intinya agar kita dapat meninggal secara husnul khotimah kita berbanyak beribadah, menjauhi larangan Allah dan mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian berusaha selalu memperbaiki diri secara lahir maupun batin. Kemudian su'ul khotimah tadi itu apa? Aku mati dalam keadaan buruk. Iya. Tanda-tanda orang su'ul khotimah. Ada Kalau apa? menyebut la ilaha illallah, syahadat pas akhirnya. Ya. Jadi salah satu tanda-tanda orang su'ul khotimah itu sulit dibimbing mengucapkan zikir atau la ilaha illallah setiap jaripah tadi. Kemudian sering melalaikan sholat, kemudian suka mengonsumsi alkohol atau pada khamar, kemudian durhaka kepada orang tua, kemudian suka berbuat zalim terhadap orang tua, dan juga melakukan dosa besar, keji, dan juga tidak mau bertobat kepada Allah. Nah, ada pula sebab-sebab su'ul khotimah itu seperti rusaknya akidah atau keyakinan, menunda-nunda taubat. Nah, jangan sampai kita menunda-nunda taubat. Sekali kita hendak bertobat itu segera laksanakan supaya kita tidak termasuk dari sebab-sebab su'ul khotimah ini. Dan juga adanya ketergantungan terhadap dunia dan juga terjerumus kepada jalan-jalan terlarang, kemudian bunuh diri dan segala macam lainnya. Sampai sini aja yang ditanyakan? Sudah Bu. Kalau gitu, Bisanya loh Bu, betapa Bu? Bisanya ada loh Bu, orang tuh loh Bu, baik aja Bu, ini kelakuan sudah Bu, dianggap orang tuh baik aja, sekanya pas meninggalnya Bu, kayak kecelakaan itu loh Bu, tahajud loh Bu, ada sambat loh Bu, nyambat asyhadu alla tadi, syahadat tadi siapa tuh Bu, masuk su'ul kah husnul? kita kan bisa menilai kematian seseorang itu dari cara meninggalnya. Mungkin karena kecelakaan lo tadi jadi karena kecelakaan, tapi amal ibadahnya tuh baik, sebelumnya itu ini berbuat baik, karena kita sendiri aja nggak tahu kita matinya dengan cara apa. Banyak aja ulama-ulama yang lain yang kenal orang alim itu meninggal dalam kecelakaan. Contohnya Ustadz Jabir Al-Bukhari meninggal dalam keadaan kecelakaan. Mungkin pas kecelakaan itu pas di atas motor Sidin sudah diambil nyawa Sidin, jadi itu sebabnya jadinya kecelakaan, mungkin saja begitu ya. Ada lagi? Boleh gak Bu? Ya. Ini Bu, misalkan kayak ada kan yang buku misalkan kayak panik atau kayak gitu kan sampai meninggal tuh Bu, itu kategori dia diampuni kepada Bu. Maksudnya dia kan mati tuh misalkan yang kan dia berbuat zina tuh, ada baru hukum penggal kepala tuh Bu. Ini kan ada yang Pokoknya yang mungkin ya. Nah, itu kan memang mati tuh Bu dalam keadaan itu termasuk husnul khotimah kan, su'ul khotimah Bu, karena kan dia dihukum tuh karena kesalahannya dan itu kan dia mati Bu, kategori mati apa tuh?
seperti yang Ibu bilang tadi, kita kan tidak bisa kayak itu mengategorikan sendiri kemudian seseorang itu termasuk husnul khotimah atau pada suul khotimah. Kan tadi kata Kadima tadi itu tuh orangnya tuh meninggalnya dalam Karena dihukum karena pengampunan dosa Allah. Kalau saja amal ibadahnya banyak selain yang berbuat dosa itu sendiri, mungkin saja bisa seorang tuh dapat meninggal secara husnul khotimah. Karena pembahasan kita ada lagi, tapi waktu kita tidak cukup. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang alam barzakh, pengertian alam barzakh, keadaan mayit, dan juga nikmat kubur dan juga siksa kubur. Ingatilah untuk minggu depan kita akan membahas materi itu. Ada yang mau menyimpulkan materi kita tadi? Oke. Karena ada yang mau menyimpulkannya, Ibu akhiri aja langsung pertemuan kita pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.